Assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, tetap jaga kesehatan karena COVID-19 belum hilang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Radius. Film ini rilis pada tanggal 17 Juli 2017. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya dan nyalahin lonceng sekolahnya agar tidak telat saat saya upload video terbaru. Ada yang request, "Kak, ngomongnya harus barbar dong." Oke, di video kali ini aku akan barbar. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena channel ini udah diterima monetisasi. Padahal baru 2 minggu aku jalanin. Gak usah banyak bacot, langsung aja kita ke ceritanya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Adegan diawali dengan seorang pria yang baru tersadar dari sebuah kecelakaan. Ketika dia tersadar, dia pergi ke jalan raya untuk meminta bantuan. Datanglah sebuah mobil berwarna hitam coklat mengkilat bersinar menerangi jidatmu. Ketika mobil itu berhenti, pria itu mendekatinya. Betapa terkejutnya dia melihat wanita itu mati dengan mata berwarna putih. Lalu pria itu meminta bantuan kepada 911. Pada saat ditanya siapa namanya, pria itu seketika terdiam. Ternyata dia amnesia waktu ia kecelakaan. Lalu ia mengeluarkan KTP-nya. Ternyata pria ini bernama Liam, tokoh utama dalam film ini. Liam datang ke sebuah tempat makan. Ketika dia masuk, orang-orang di sana semuanya udah tewas dengan mata berwarna putih. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil. Mobil itu menabrak mobil yang ada di depannya. Hal serupa terjadi. Supir itu tewas dengan mata berwarna putih. Liam merobek bajunya untuk menutup hidungnya karena Liam pikir ini semua terjadi karena sebuah virus. Lalu ia mengamati kartu identitasnya. Sampailah ia di sebuah rumah. Situasi rumah itu sangat sepi. Enak buat ngelakuin mantap-mantap. Lalu ia memecahkan kaca untuk masuk ke dalam rumah itu. Liam melihat berita di TV. Di berita itu disebutkan bahwa udara saat ini tidak aman untuk dihirup. Lalu ia menutup pecahan kaca yang ia pecahin tadi dengan lakban, laki banci. Liam melihat seorang petani di luar. Karena menurutnya udara saat ini tidak baik, Liam meneriaki petani itu pakai tuak dan menyuruhnya untuk segera pulang. Karena jauh, petani itu tidak dengar. Lalu ia mendekati Liam. Seketika petani itu tewas di sana dengan mata berwarna putih dan nyebur ke got. Liam mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Liam keluar dan ia melihat ada seekor burung di sana. Liam mendekati burung itu dan burung itu pun mati dengan mata berwarna putih. Lalu Liam mengukur jarak antara saat ia tadi berdiri dan jarak burung yang mati. Singkat cerita, malam pun tiba. Ada seorang wanita yang datang. Ia mencari Liam. Wanita ini bernama Jane Doe, perempuan tanpa identitas. Liam berusaha memperingati Jane untuk tidak mendekatinya. Karena Jane ini udah kebelet banget pengen enak-enak, Liam pun membuka pintunya. Jane bertanya sama Liam, "Apakah kau mengenalku?" Jane menjelaskan bahwa ia pernah berada di dalam mobil Liam. Tapi Liam tidak mengingat apa-apa. Ternyata Liam dan Jane mengalami amnesia. Masuklah mereka ke dalam rumah. Barulah Liam mengingat bahwa ia pernah naik mobil dengan Jane. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat di mana mereka berdua kecelakaan. Setelah sampai di sana, mereka kaget melihat ada lingkaran besar dan berwarna hitam. Liam menduga bahwa ini bukan disebabkan oleh api. Liam mulai mengaku bahwa korban tewas belakangan ini merupakan ulahnya. Liam tak tahu mengapa ini semua bisa terjadi. Jane yang mendengar itu pun kaget. Ia berusaha menjauh dari Liam. Liam berusaha mengejar Jane. Tiba-tiba ada polisi datang dan menanyakan apakah dia benar Tuan Liam. Polisi itu hanya ingin membicarakan sebuah truk yang dipakai Liam pada saat kecelakaan. Tanpa Liam sadari, Jane itu telah menjauh darinya. Seketika polisi itu tewas dengan mata berwarna biru. Dari kejadian ini Liam menyadari jika ia dekat dengan Jane, maka semuanya akan baik-baik aja. Liam ingin membuktikan kepada Jane dan mencobanya kepada seekor kambing. Ketika Jane di radius 15 meter, kambing itu seketika mati dan matanya berwarna putih. Lalu mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Sampailah mereka di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Liam sehat-sehat aja. Tiba-tiba ada berita di TV bahwa Liam telah membunuh polisi yang tadi, yang berada di tempat kecelakaan si Liam. Melihat berita itu, Liam dan Jane segera pergi dari sana.
Tapi polisi melihat mereka lalu mengejarnya. Bertemulah mereka di lantai bawah dan segera pergi dari sana. Mereka pergi ke tempat di mana di sana tidak ada manusia yang tinggal. Di dalam mobil mereka mendengar berita bahwa polisi melihat Liam bersama Rose dari CCTV rumah sakit. Suami Rose telah lama mencari istrinya, tapi tidak ada hasil. Jadi, si Jane memiliki nama asli Kak Rose. Wah, ternyata Kak Rose sudah punya suami. Suami Kak Rose bernama James. Keesokan harinya Rose dan Liam menemui James, suaminya Rose. Suaminya terkejut melihat istrinya bersama orang lain. Karena mereka tidak punya banyak waktu, sang suami mempersilahkan mereka untuk bersembunyi di gudang toko miliknya. Ternyata James adalah pemilik usaha percetakan di sini. Rose memegang sebuah poster orang hilang yang menurut Rose itu adalah saudarinya yang hilang setahun yang lalu. Dari sinilah Rose mulai mengingat kejadian saat ia di jembatan. Malam itu, Rose menangisi dan sudah pasrah karena tak juga menemui saudari kembarnya. Karena itu Rose memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dari belakang muncullah Liam. Ia mencoba membujuk Rose untuk tenang karena harapan itu masih tetap ada. Keesokan paginya mereka akan pergi dari toko James. Di depan pintu tiba-tiba ada polisi. Polisi menodongkan senjata kepada mereka. Polisi memisahkan mereka. Semua orang yang berada di sana seketika tewas dengan mata berwarna putih. Mereka pergi dari sana karena takut lebih banyak lagi yang tewas. Kak Rose dan Liam pergi belanja. Mereka tidak sengaja melihat tayangan berita yang mengabarkan sambaran petir dahsyat dari luar bumi yang tertangkap kamera NASA. Lalu mereka pergi. Tanpa mereka sadari, ada yang mengikuti mereka dari belakang. Scene berpindah. Liam teringat sesuatu, bahwa ia pernah membius Rose. Untungnya Rose dapat menghindarinya. Hingga terjadilah kecelakaan yang menyebabkan mereka tergelincir dari bawah Monas menuju Mamang Ketoprak. Ternyata Liam telah merencanakan sesuatu untuk membunuh Rose. Ketika Rose hendak pergi, datanglah sebuah petir yang menyambar mereka berdua. Petirnya berbentuk tahu bulat, berwarna biru, dan bisa kita lihat di awal film ada sebuah lingkaran yang berwarna hitam. Ternyata itu adalah bekas petir. Terjawablah sudah keanehan yang terjadi sama mereka berdua. Pagi pun tiba. Kak Rose yang masih emosi, dia menodongkan senjata kepada Liam. Tapi ia tidak menembaknya. Ternyata Liam adalah seorang psikopat yang telah membunuh saudari kembarnya. Tiba-tiba segerombolan orang datang. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mengikuti Liam dan Rose pada saat mereka belanja di Alfamart. Liam dianggap teroris. Mereka memukuli Liam. Liam pun pergi. Namun ketika Liam hendak pergi, ada peluru yang ditembakkan. Maka Liam pun berhenti. Kak Rose memperingati Liam untuk tidak bergerak lebih jauh. Namun si Liam yang conge, dia berjalan mundur, yang membuat orang-orang di dekatnya mati seketika. Rose lari, tapi ada beberapa orang menembakinya, yang mengakibatkan Kak Rose kehilangan banyak darah. Di akhir film Liam membawa Rose ke rumah Opa. Rose pun dibawa oleh Upin Ipin dan Opa. Liam tidak mengikutinya. Liam yang hampir jauh dengan Rose, ia menembak dirinya sendiri karena takut banyak orang yang mati lagi karena dirinya. Dan film pun selesai, alhamdulillah. Gimana ceritanya? Pasti banyak dari kalian masih bingung dengan cerita ini. Saya akan jelaskan sedikit. Radius merupakan film bergenre thriller science fiction. Namun melihat akhir cerita film ini, saya menyimpulkan bahwa film ini bergenre fiksi ilmiah dan psikopat. Hal itu terungkap di akhir cerita. Hal menarik lainnya, Liam merupakan seorang psikopat yang insaf. Amnesia telah membuatnya sadar, sementara penyakit yang mematikan banyak orang dan makhluk hidup tak bisa sembuh darinya. Begitu. See you next video guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye.